Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Putu Hendra Adi Putra, saya dari kelas 7A. Perkenalkan nama saya Eka Dwi Ananda Putra dari kelas 7B. Di sini saya langsung saja mungkin membacakan visi dan misi saya. Di sini visi saya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Misi saya adalah mengembangkan potensi siswa, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menjadi organisasi yang aktif, kreatif, dan dapat meningkatkan kualitas akademik serta keterampilan sosial siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, produktif, dan penuh prestasi. Misi OSIS 1. Meningkatkan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. 2. Kerjasama yang baik antar siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan suasana yang kondusif. 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan pada setiap anggota OSIS. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Trisna Dewi, saya dari kelas 7C. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan membahas tentang apa itu visi dan misi OSIS. Seperti yang kalian ketahui, OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu visi dan misi? Impian. Visi biasanya bersifat inspiratif dan motivasional, serta memberikan gambaran masa depan yang jauh. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi. Dalam sebuah organisasi, visi dan misi dapat saling mempengaruhi. Visi dapat mencegah organisasi untuk melenceng dari tujuan, sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan visi dan misi dapat mencegah langkah-langkah yang menyimpang. Jadi visi dan misi saya adalah, visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah yang aktif, inovatif, dan inklusif dalam mengembangkan potensi siswa serta membangun lingkungan sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan peduli terhadap sesama. Misi saya yang pertama adalah mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS melalui program-program yang menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan minat serta bakat siswa. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas antara siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara OSIS, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kreatif, dan mendukung prestasi akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menyediakan sarana komunikasi yang efektif agar seluruh siswa dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan ide demi kemajuan sekolah. Yang kelima, mengembangkan program-program yang mendorong siswa untuk berprestasi berbagai bidang, baik di tingkat sekolah, kabupaten, maupun nasional. Yang keenam, membentuk lingkungan sekolah yang peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan kampanye dan aksi nyata. Aksi nyatanya seperti memilah sampah di kelas masing-masing setiap pulang sekolah, dan membersihkan lingkungan sebelum berbaris dan setelah pulang sekolah. Itu saja visi dan misi dari saya dan Trisna. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang berkesempatan hadir pada waktu ini, serta teman-teman semuanya warga besar SMP Negeri 3 Petang yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur tidak lupa kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan karunia Beliau, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, pada kesempatan ini kami sebagai calon ketua dan wakil pengurus OSIS periode masa bakti 2025-2026
dengan nomor urut 1, saya Nikomang Trisha Andriani sebagai calon ketua OSIS dan Saya Winona Sekandita Wijaya sebagai calon wakil ketua OSIS. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan visi serta misi kami sebagai pengurus OSIS. Nah, yang pertama yang akan kami jelaskan adalah visi kami. Visi adalah suatu komponen yang disebut juga dengan target atau tujuan. Jadi, target atau tujuan kami dalam mengarahkan organisasi OSIS ini yaitu kami akan menjadikan siswa dan siswi SMP Negeri 3 Petang untuk memiliki karakter yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa kami memilih pembentukan karakter sebagai visi kami? Karena di sini kami sadar bahwa pembentukan karakter adalah salah satu komponen yang dapat atau bisa dibilang salah satu kunci teman-teman untuk dapat meraih suatu kesuksesan. Dan kami sangat mengiyakan suatu peribahasa yang mengatakan, kurang lebih bahasa Inggrisnya kayak gini, change yourself, change your future. Yang artinya ubah dirimu dan ubah masa depanmu. Yang kalau kita sederhanakan dapat kita sebut bahwa kalau kita mengubah karakter kita, mengubah jiwa dan kepribadian kita, maka otomatis masa depan kita juga akan berubah teman-teman, berubah ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya yakin teman-teman semuanya tanpa terkecuali pasti ingin menjadi sukses. Sebelumnya saya mau tanya, siapa dari teman-teman di sini yang tidak ingin menjadi sukses? Siapa? Yang tidak mau jadi sukses, angkat tangan. Gak ada yang mau jadi sukses, gak ada yang mau tidak jadi sukses. Jadi semua orang pasti mau teman-teman, mau menjadi sukses. Dan salah satu komponen yang dapat kita lakukan untuk dapat meraih kesuksesan tersebut adalah pendidikan karakter teman-teman. Dan itu adalah alasan kami untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai visi kami. Nah, itu baru poin pertama. Ada juga poin kedua sebagai visi kami. Yakni visi kami adalah untuk memberdayakan serta meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa dan siswi SMP Negeri 3 Petang. Nah, di sini kami sadar bahwa teman-teman semuanya itu memiliki potensinya masing-masing. Potensi yang amat sangatlah berharga dan dapat digunakan sebagai ajang untuk meraih suatu kesuksesan. Tetapi sayangnya potensi yang dimiliki oleh teman-teman semuanya belum bisa dibilang ditingkatkan, belum bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi di sini kami ingin memfasilitasi teman-teman semuanya untuk mengembangkan potensi tersebut teman-teman. Baik potensi dari kecerdasan apapun itu, baik kinestetik, intelektual ataupun sebagainya. Kami akan berjanji untuk meningkatkan potensi tersebut. Nah, itu adalah visi kami. Nah, untuk dapat mewujudkan visi tersebut, tentu kita membutuhkan sebuah proses, teman-teman. Dan proses itulah yang disebut dengan misi. Misi kami ada dua, teman-teman. Yakni yang pertama untuk meningkatkan karakter baik, karakter positif dari teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah untuk menjadikan teman-teman semuanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Nah, yang pertama yang akan kami jelaskan adalah misi terkait pengembangan karakter. Misi kami untuk mengembangkan karakter dari teman-teman semuanya yaitu dengan membentuk kebiasaan positif. Kami ingin bekerja sama dengan sekolah membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan habit atau kebiasaan. Dan kami ingin meningkatkan dan menguatkan peraturan-peraturan tersebut agar semua siswa memiliki karakter yang baik. Nah, selain itu kami juga ingin menjadikan karakter yang baik sebagai mayoritas
karakter di SMP Negeri 3 Petang ini. Karena jika kami menjadikan SMP Negeri 3 Petang ini memiliki mayoritas orang yang memiliki karakter yang positif, maka otomatis orang yang tidak memiliki karakter yang positif tersebut akan terpengaruh ya teman-teman. Karena di sini kami juga melihat bahwa sebagian besar orang siswa di SMP Negeri 3 Petang ini kebanyakan suka meniru. Jadi bukankah alangkah lebih baik jika meniru tersebut adalah meniru karakter yang positif. Itu adalah misi kami pada pembentukan karakter. Dan tentu saja itu bukan sampai di sini saja. Juga ada suatu program yang ingin kami buat untuk membentuk karakter tersebut. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh partner saya atau wakil saya. Oke, jadi sekarang saya bakalan menjelaskan sedikit dan mendalami sedikit mengenai program-program yang telah kami rencanakan. Jadi kami memiliki 4 program. Program yang pertama adalah program untuk keagamaan. Jadi kenapa kita membuat program keagamaan? Karena kami ingin untuk siswa-siswa SMP Negeri 3 Petang menjadi pribadi yang lebih beriman lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan 3 program lainnya adalah program pengembangan potensi. Oke, kita langsung saja ke program yang pertama. Jadi program yang pertama itu adalah menonton film keagamaan. Jadi kami akan menampilkan film-film keagamaan, religius pada saat hari-hari besar. Contohnya seperti Purnama dan Tilem. Untuk program yang kedua adalah program pengembangan potensi, yaitu pertandingan Mobile Legends. Kenapa kami membuat program tersebut? Karena di sini rata-rata berminat untuk bermain game atau lebih tepatnya Mobile Legends. Jadi kami ingin teman-teman semua yang berminat untuk game dan lain sebagainya itu menuangkan hobi-hobinya itu ke dalam program kami. Dan sebenarnya program ini adalah program yang dibuat oleh Ketua OSIS kita yang sekarang, Bapak Mang Ayu dan wakilnya. Tetapi kami ingin melanjutkan dan mengembangkannya lagi. Untuk program ketiga yaitu program lomba kesenian. Nah, di sini kami melihat bahwa teman-teman semua banyak sekali yang seniat. Jadi banyak sekali yang senang berkreasi dan rata-rata banyak yang senang melukis. Jadi kami ingin teman-teman semua bisa menuangkan ide-ide teman-teman semua. Jadi kalian bisa membuat kreasi-kreasi dan itu kita akan menjadikan souvenir dan bisa kita jual juga. Untuk program yang keempat adalah Lomba Cerdas Cermat Bahasa Inggris. Kenapa kami membuat program seperti itu? Karena rata-rata di sini banyak yang ingin masuk ke dunia pariwisata. Tetapi untuk masuk ke dunia pariwisata tentunya kita perlu mengembangkan bahasa Inggris kita, kemampuan bahasa Inggris kita. Dan semoga dengan adanya program ini kalian bisa mengasah lagi kemampuan bahasa Inggris kalian menjadi lebih baik lagi. Segitu saja program-program yang telah kami rencanakan dan kami rancangkan. Kami harap kiranya ke depannya SMP Negeri 3 Petang ini bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk satu yang lebih maju. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Sri Utami. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS. Apa cara untuk menanggulangi sampah plastik yang ada di SMP Negeri 3 Petang ini? Itu saja yang ingin saya tanyakan kepada masing-masing paslon. Terima kasih. Dan tetap memilah sampah organik dan non-organik. Ada sampah yang kayak styrofoam, sama kan ada terutamanya sampah plastik dan sampah sisa makanan. Itu harus dipilah. Nanti kalau ada misalnya kayak sampah botol, nanti ada juga yang sampah plastik itu bisa dijadikan eco break kayak di I Love You itu. Mungkin itu saja. Program kami
yang lomba kesenian itu. Jadi sebenarnya kami ingin lomba kesenian itu dibuat dari sampah plastik. Jadi sampah plastik yang ada di sekolah kita itu bisa dikreasikan dan dijadikan kreativitas. Jadi mungkin bisa lebih berkurang lagi. Dan juga saya ingin ketika nanti kita sudah ada lomba keseniannya, jadi nanti kita buat tote bag dan itu dilukisin. Jadi kan lumayan mengurangi kantong belanja dari plastik. Saya juga ingin kita membuat tumbler, jadi itu nanti dihias dan dilukis juga. Begitupun waktu itu saya dan OSIS-OSIS yang lain sempat ke Puspem dan di sana ada dari komunitas Yellow Garden. Mereka membuat patung kayak seperti ogoh-ogoh gitu. Jadi itu ada perlombaan, jadi memasukkan botol plastik ke dalam patung ogoh-ogoh itu. Bertanya untuk seluruh paslon. Jadi pertanyaan saya terkait dengan apa pengalaman kalian selama sekolah di sini hingga kalian yakin akan menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silakan. Kelompok Kade Windy bertanya, apa sih tujuan dan pengalaman kita di sekolah ini sehingga kita yakin untuk menjadi seorang ketua dan wakil pengurus OSIS. Nah, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait pengalaman saya. Nah, pengalaman saya selama bersekolah di SMP Negeri 3 Petang ini bisa dibilang lumayan banyak. Baik dari segi dunia kepemimpinan ataupun dari segi kegiatan public speaking dan sebagainya. Nah, dari segi pemimpin, dulu pada saat kelas 7 saya mendapat kesempatan untuk menjadi seorang ketua kelas yang yaitu menjadi pemimpin dari kelas 7B pada saat itu. Nah, di sini setelah saya mendapat berbagai serangkaian pengalaman dari menjadi ketua kelas pada saat kelas 7, saya menjadi sedikit yakin terkait akan bisa juga memimpin organisasi OSIS ini. Karena selama saya menjadi pemimpin kelas 7, saya mendapat berbagai serangkaian pembelajaran. Contohnya adalah pengelolaan emosi atau pengelolaan karakter, bisa dibilang begitu. Dulu sebelum saya mendapat amanah untuk menjadi ketua kelas, saya bisa dibilang lumayan susah untuk mengolah emosi dan mengelola sikap saya. Tetapi setelah saya dapat sebuah amanah untuk menjadi seorang ketua kelas pada saat kelas 7, saya menjadi yakin bahwa saya sepertinya bisa untuk memimpin suatu organisasi yang lebih besar. Nah, kemudian Untuk satu yaitu sebagai wakil ketua kelas. Nah, dari situ saya yakin bahwa bisa menjadi calon ketua OSIS dan wakil OSIS karena kami bisa berkontribusi dan membantu kegiatan sekolah. Mungkin itu saja alasannya.